kebaya itu kemudian pasti ada akulturasi budaya ya, itu dari barat paling banyak, lalu dengan tradisi timur. Jadi memang kita ini menjadi salah satu yang bisa kita klaim juga bahwa ini memang punyanya orang Indonesia karena memang dibuat di sini, dimodifikasi di sini. Dari Sabang sampai Merauke ya, Iya. itu pasti kebayanya berbeda-beda. Benar Mbak Lia? Nah sebenarnya pakem itu seperti apa Mbak Lia? Mungkin boleh di-share sedikit nih, pakem berkebaya. Jadi gini Mbak Ovi, kalau bilang kebaya itu sebenarnya tutupannya di depan aja. Pakemnya sesimpel itu. Karena ada dari akar kata. Asal kata itu kan kabai dan abaya. Kabai itu bahasa Persia artinya coat. Jadi kalau coat kan berarti kan mantel panjang. Makanya kebaya itu awalnya panjang. Itu bisa dilihat sehari ini misalnya orang bilang kebaya Melayu. Kebaya Melayu itu panjang, jadi memang dia menutupi hampir mata kaki. Oh sampai mata kaki iya, ya? jadi yang ujung kain itu kelihatannya sangat sedikit. Tapi lucu, dia panjang memang. Karena dari kata coat tadi ya. Iya, coat, kabai. Ya, dia jadi mantel panjang. Lalu abaya kan menutupi bagian tubuh, jadi diselempangkan lah. Itu abaya itu ya, dia begini kan. Karena itu abaya itu tutupannya di depan. Tutup bukanya di depan. Kalau yang di belakang yang mungkin dilihat yang di resleting atau apa itu udah modifikasi. Jadi itu kita patokannya lebih ke sana kok. Jadi sebenarnya itu blus ya atau coat sekalian. Yang panjang. Jadi Melayu itu masih panjang sekali. Jawa awal-awal juga panjang untuk di keraton. Panjang sekali sama dan Minang mungkin lebih naik, rata-rata Indonesia Timur juga panjang, panjang. Jadi awalnya muncul dari Sumatera dan Maluku. Maluku banyak sekali pengaruh Portugisnya, jadi dia agak kalau tangan kebaya di sana mungkin lebih kayak kemeja. Ya, dan yang sehari-hari mereka membuatnya juga selalu supaya mungkin tidak kainnya itu tidak kemana-mana, jadi dia ada diikat. Biasanya pakai karet atau tali di ujungnya, jadi dia kelihatannya manis gitu. Namanya atau juga cinta ya. Iya, kalau cinta jadi pengen tahu ya. Nah, gitu. Keponya keras ya. Kepo keras. Nah itu dari Sunda aja itu saya baru tahu sekitar 5 dari sekian banyak. Jadi memang kita berinteraksi kemudian dengan orang-orang yang lebih senior dari kita, yang kemudian mereka tahu. Nah ini juga masih terus perlu digali. Bahkan kalau bisa itu memang harus dicari bener nih asal muasalnya seperti apa. Ada nggak bukti sejarahnya? Ada nggak jejak sejarahnya? Misalnya kan kalau kita lihat ada relief-relief di candi. Nah itu kan pada masa ketika kita perempuannya bagian atasnya masih topless, belum kemben biasanya dulu ya? Dulu atau malah topless. Iya, tidak menggunakan apa-apa. Jadi hanya yang digunakan kain di bawah. Status sosial orang ditentukan dari perhiasan, gitu. Jadi memang menutup bagian atas hanya dengan perhiasan. Baik, berarti mungkin yang bisa saya tangkap saat ini sebenarnya belum ada yang pasti tentang sejarah dari kebaya itu ya Mbak Lia, atau bagaimana sebenarnya di Indonesia? Masih perlu dibuat lagi lebih detail, karena yang saya sempat buat adalah itu memang langkah awal, mengoleksi dari baru sebatas akar kata, jenis-jenisnya, perkembangan awal muasalnya itu ada di mana, dan ini masih punya ruang debat yang sangat luas. Yang perlu kita mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain yang mau ikut meneliti ini, karena memang masih ada ruang debat yang luas. Kita perlu banyak orang yang ngasih tahu, oh ini ada yang ini, buktinya ini.
Iya, terutama tentang asal muasal kebaya itu Iya. dari mana. Bahkan kalau Mbak Lia sendiri dengan teman-teman mungkin sempat mengeluarkan buku juga ya Mbak Lia Iya. tentang jenis-jenis kebaya. Iya. Dan itu pasti riset yang luar biasa. Ya, mau nggak mau ya Mbak, namanya cinta kan, Iya kepo. betul. Nah kalau kita cinta menggunakan kebaya, mungkin yang jadi pertanyaan juga akhirnya, apakah kebaya ini harus dipadu-padankan dengan kain? Karena zaman sekarang banyak juga orang menggunakan celana atau bagaimana sebenarnya Mbak Lia? Sebenarnya kita mau fleksibel ya Mbak. Kita tetap belajar pakem. Artinya orang Melayu, orang Minang, orang Sulawesi, atau orang Maluku, kemudian orang Jawa sendiri, Jogja, Solo aja beda, Jawa Timur beda, Madura beda, Bali beda. Kita paling tidak kita tahu pakemnya pada saat mana kita menggunakan seperti apa. Tapi untuk keseharian sebenarnya lebih fleksibel. Kenapa? Busana ini, kebaya ini kan busana ya, fashion itu kan juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau mungkin kan sempat itu banyak yang memperdebatkan kok pakai sneakers gitu ya. Mungkin waktu dulu orang belum ada sneakers dan kemampuan orang untuk membeli juga kan sepatu atau apa, dan harus pakai slop. Kalau hari ini kita pakai slop ya agak ribet ya untuk kita yang mobilitasnya sangat tinggi, harus naik turun kendaraan umum sangat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Nah itu tidak fleksibel. Jadi sebenarnya kita santai saja bahwa itu dipadu-padankan juga dengan celana panjang, it's okay, bagus kok, masih bisa. Kemudian kainnya dimodelin macam-macam nggak apa-apa. Mungkin kalau kita berpakem-pakem ria itu pada saat kita acara resmi, ya misalnya harus pakai adat misalnya ya. Kadang kalau misalnya contoh saja perkawinan di Jawa itu ternyata emang ada pakem kebaya yang seharusnya seperti apa, kainnya sebagaimana gitu betul. Ya. Karena kalau misalnya kita berbicara kebudayaan mungkin sekarang lebih fleksibel seperti kata Mbak Lia ya. Kalau misalnya kita kaku nanti takutnya image kuno itu masih melekat, terutama di kalangan milenial, Gen Z masih menganggap seperti itu. Tapi positif banget ya teman-teman Gen Z milenial, itu positif banget responnya. Dan memang kita budaya itu adalah bentuk civilization ya. Ketika dia itu produk perkembangan manusia, berarti dia harus fleksibel, dia harus macam-macam. Jadi nggak harus kaku bahwa kita belajar pakem, kita belajar misalnya jenis-jenis kain. Jangan pakai kain ini kalau ke mana misalnya. Jangan sampai kita pakai kain yang untuk orang meninggal kita pakai ke pernikahan misalnya. Itu kan doa jelek misal. Ya itu yang perlu kita pelajari. Dan kita harus paling nggak ketika sudah makin cinta pasti mau belajar deh, pasti mau belajar. Dan ketika belajar itu kita tahu oh ini ya ternyata kondenya aja macam-macam. Dan di situ kita belajar bahwa oh di Indonesia nih bila mana pakai konde cepok kayak gini, itu banyak luar biasa. Kita tuh ngomongin kebaya itu cuma satu. Padanannya itu kemudian akan banyak sekali dan itu kemudian yang tradisi-tradisi kita yang luar biasa. Jadi memang budaya itu ya fashion ini akan ke lain-lainnya termasuk menghidupkan industri-industri kecil. Benar karena sekarang sudah banyak akhirnya yang menyuarakan penggunaan kebaya ya. Betul. 8 tahun perjalanan sekarang baru mulai terlihat ya Mbak Lia ya. Bahkan akhirnya muncul hashtag kebaya goes to UNESCO. That's true. Ya ini bagaimana Mbak Lia melihat hal tersebut? Maksudnya Mbak Lia sendiri sudah mengkampanye sejak 8 tahun yang lalu. Sekarang akhirnya muncul banyak juga komunitas yang sifatnya positif Mbak Lia untuk mendukung gerakan ini. Iya, bagus banget karena juga banyak teman-teman yang kemudian membuat komunitas-komunitas baru itu memang awalnya juga bergabung atau punya irisan dengan komunitas perempuan berkebaya dan kita mensupport itu bagus semua. Bahkan ketika ide kebaya goes misalnya Selasa berkebaya, kemudian kebaya goes to UNESCO, itu semua bagus. Mau ada hari kebaya nasional itu bagus. Jadi sekarang ini kan yang benar-benar diseriusin adalah sampai ada bentuk seknasnya itu adalah kebaya goes to UNESCO dan hari kebaya nasional untuk di dalam negerinya. Nah kampanye ini kan sebenarnya dari perempuan berbaya itu dari 2017 kebaya goes to UNESCO itu mulai didengungkan dari 2017. Nah itu dari kita masih hanya di komunitas perempuan berkebaya
Tapi memang karena ini komunitas dan ini komunitas cinta budaya, banyak juga teman-teman lain yang mungkin tidak spesifik mencantumkan namanya kebaya di sana, yang memang juga mendukung. Misalnya teman-teman dari komunitas cinta berkain, itu kan kain padanannya kemudian gampang dengan baju kurung dan kemudian atau dengan kebaya. Karena kebaya ini hanya salah satu busana tradisional Indonesia. Jadi kebaya ini juga adalah salah satu cara kita masuk untuk orang melihat bahwa budaya kita luar biasa. Jadi bersyukur karena hari ini banyak kemudian mulai melirik ya, makanya sekarang kita lihat tari-tarian kita hidup. Jadi mulai lagi ketika beracara, kemudian mulai dengan tarian sambutan, selamat datang, tradisi yang lain, kemudian musik-musik instrumen tradisional kita kemudian muncul semua orang berusaha berlomba-lomba untuk ayo ini kita dulu punya tradisi ini. Nah, membangkitkan itu lagi ya, membangkitkan memori-memori yang hampir padam tentang tradisi leluhur yang memang kaya banget. Jadi kalau kita bicara Indonesia tuh luar biasa kaya. Kenapa kita butuh satu? Kenapa kebaya? Kita butuh satu untuk satu persatu kita masukkan sebagai ini loh punyanya Indonesia kayak seperti ini. Kita membuat buku-buku inspirasi budaya misalnya kita nulis kalau supaya membuktikan bahwa berkebaya itu tidak ribet. Misalnya kita menginspirasi orang oke kok. Dan kita bisa backpacker, kalau kita bisa jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri kita berkebaya dan kita santai saja.